Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam pembukaan ibadah keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin. Kita bersama berdoa berharap kita sama-sama dalam kondisi yang baik, kita ada dalam kondisi yang sehat karena Tuhan senantiasa membersamai kita. Mari bersama kita masuk dalam keheningan. Kita mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita dengan penuh ungkapan syukur kita menghadap Tuhan, kita mengambil saat teduh. Ibadah pembukaan, ibadah keluarga pada saat ini ya Allah, perkenankan kami alami, kami hayati dan kami lakukan, hanya terus percaya dan bersandar secara total di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Empunya kebaikan, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Nya, dan Allah yang cinta kasih sayang-Nya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan kita. Amin. Kidung Jemaat 331, baitnya yang pertama. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan waktu yang terus mengalir adalah perjalanan waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Waktu yang terus berjalan, semuanya akan terus berjalan, dan tidak akan pernah kita kembali pada waktu yang lalu. Tulisan dari Kidung Jemaat 331, di akhir syair ini dikatakan, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sebagai umat milik Allah yang terus disertai dan dibersamai oleh Kristus, kita benar-benar menerima sebuah anugerah dari Dia, bahwa kita diciptakan, kita diperuntukkan untuk mengalami sebuah kebebasan dan kemerdekaan. Khususnya, kita telah mengalami penebusan dari jerat dosa dan maut. Akan tetapi, saudaraku yang terkasih, saya dan saudara yang pada saat ini menerima kebebasan itu, saya dan saudara yang pada saat ini menerima kemerdekaan itu, dan saya dan saudara yang benar-benar mengalami waktu yang istimewa, pemberian Tuhan itu, lantas apa respon saya dan saudara ketika merespon semuanya ini? Benarkah kita respon dengan bijak? Benarkah ada sebuah tanggung jawab sebagai umat tebusan yang benar-benar menghargai setiap pemberian dari Allah? Ataukah saya dan saudara berlaku menjadi sembrono karena saya dan saudara merasa bahwa diri kita sudah ada dalam tebusan Allah? Pada saat ini di dalam ibadah pembukaan keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin, mari pada saat ini kita benar-benar mengintrospeksi diri kita. Perjalanan kehidupan yang sudah berlalu, khususnya di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita sebagai umat Allah ini, apa yang telah kita nyatakan dan apa yang kita suguhkan sebagai bentuk tanggung jawab kita merespon pemberian Tuhan Allah yang istimewa itu. Jika memang kita belum mampu menyatakan itu dengan baik, jika kita belum mampu menyatakan itu dengan penuh ungkapan syukur dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, mari pada saat ini kita mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk memasuki pembukaan ibadah keluarga di Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Jatiringin saat ini. Kami sadar Tuhan, bahwa ini sepenuhnya adalah pemberian dan karya-Mu. Terlebih, Engkau yang tidak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang-Mu dan penebusan-Mu, menjadikan kami umat tebusan yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Akan tetapi ya Allahku, kami menyadari dengan ketidakmampuan dan keterbatasan kami yang sebagai umat tebusan Allah ini, terkadang kami tidak merespon itu dengan baik dan bijaksana. Terkadang kami berlaku sembrono karena kami merasa mentang-mentang kami adalah umat tebusan Allah yang telah Engkau selamatkan. Sehingga perlakuan kami, pikiran kami, tingkah laku kami sama sekali tidak mencerminkan bagaimana Kristus berkorban untuk kami. Tidak ada tanggung jawab yang baik dari diri kami ya Allah. Oleh karena itu pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Berkenanlah Engkau untuk menyucikan dan mengampuni kami, jika Engkau melihat laku kehidupan kami belum sepenuhnya mewujudkan tanggung jawab atas anugerah pemberian Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Ampuni kami ya Allah, sucikan kami ya Tuhan. Kami berserah diri di hadapan-Mu secara total di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini ya Allah, di dalam pembukaan ibadah keluarga ini, kami pun juga akan bersama-sama mengecap, merasakan, dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang Engkau perkenankan kami alami, kami gumuli di dalam ibadah ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan terang kebijaksanaan kepada kami, sehingga hati, pikiran, dan jiwa kami benar-benar siap. Hati, pikiran, dan jiwa kami benar-benar mampu untuk mencerna apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan secara total hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Tuhan berkenanlah memberikan tuntunan dan penyertaan. Kami berserah di hadapan Tuhan, menyerahkan seutuhnya doa permohonan ini di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, yang demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berbahagia adalah kita umat Allah yang mau dengan sungguh-sungguh menghayati, mencerna, merenungkan setiap perkataan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan menyatakan secara serius dan terus-menerus dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan manusia, hampir setiap manusia, semua menginginkan hidup kehidupannya itu adalah hidup kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Bebas sendiri secara harafiah itu berarti adalah dia lepas, dia tidak terikat, dia tidak terbatas oleh apapun. Sehingga harapan besarnya kehidupan manusia itu menjadi kehidupan yang benar-benar bisa mengeksplor, kehidupan yang benar-benar bisa mengekspresikan dirinya tanpa ada batasan apapun. Secara naluriah inilah yang dikehendaki oleh setiap manusia. Hidup kehidupan yang dipenuhi dengan kebebasan.
Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, benarkah hal yang demikian ini, kebebasan secara mutlak dan secara total ini, benar-benar membawa keindahan dalam kehidupan manusia? Benarkah kebebasan yang benar-benar mutlak itu akan membawa sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan manusia? Kemungkinan besar tidak. Mengapa? Karena jika semua orang mengupayakan apa yang menjadi kebebasannya, maka bukan keindahan yang terjadi, tetapi lebih kepada keadaan berantakan yang akan terjadi. Karena keinginan, harapan, hasrat satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, kebebasan jika dibiarkan berdiri sendiri, maka kebebasan itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Kebebasan perlu diiringi dengan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab tentunya berbeda dengan kekangan, karena yang membedakan adalah kesadaran diri. Tanggung jawab adalah perlakuan yang dilakukan dengan benar-benar sadar bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan disadari bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Sedangkan kekangan adalah segala sesuatu yang apapun itu dilakukan, itu hanya karena sebuah tuntutan, hanya karena sebuah aturan, dan dampaknya itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan. Meskipun ada sesuatu hal yang sama dilakukan, tetapi kesadaran diri yang berbeda itu akan menumbuhkan dampak yang berbeda. Jika orang melakukan sesuatu memang karena tanggung jawabnya, maka itu dipenuhi dengan kesadaran diri dan dia akan melakukan itu dengan nyaman dan menikmati setiap perlakuannya. Berbeda dengan ketika itu disadari hanya sebuah kekangan, tuntutan, dan aturan, maka semua hal yang ia lakukan itu menjadi sesuatu yang melelahkan dan sesuatu yang membosankan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal ini menandakan bahwa kebebasan tidak akan pernah bersifat mutlak, karena memang manusia masih terbatas. Batas dari kebebasan itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Selama prinsip ini dilekatkan secara bersama-sama, antara kebebasan dan tanggung jawab itu dilakukan bersama, maka yang terjadi adalah kebebasan itu akan bersifat bijaksana. Kebebasan adalah salah satu paket. Kebebasan menjadi satu paket bersama dengan tanggung jawab. Hal ini pun juga senada dengan apa yang menjadi prinsip dari kekristenan. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, merupakan sebuah suguhan teks Alkitab yang saat ini kita nikmati sebagai dasar kita mengalami pembukaan ibadah keluarga ini. Dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tulisan Paulus ini benar-benar menjelaskan, menandaskan kepada kita bersama bahwa umat Allah itu adalah umat yang benar-benar mengalami pembebasan. Setiap umat yang ingin berjumpa dengan Kristus dan percaya kepada Dia merupakan sebuah anugerah di mana dia akan mengalami sebuah pembebasan dan penebusan. Paulus menuliskan itu adalah sebuah kemerdekaan. Kita ingat di awal tadi bahwa bebas itu adalah lepas. Yang dimaksud adalah kita memang benar-benar lepas dari jerat dosa dan maut karena anugerah dari Tuhan itu sendiri. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima anugerah yang istimewa itu, kita tahu bahwa Yesus memberikan semuanya itu bukan dengan gampang dan murah, tetapi Yesus memberikan itu kepada kita secara total dan penuh pengorbanan. Lantas ketika kita telah menerima anugerah kemerdekaan dari Allah itu, lantas apa respon kita?
Lantas apa respon saya dan saudara? Paulus mengatakan, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam kesempatan yang dipenuh dengan dosa. Hal ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya saya dan saudara yang sebagai orang percaya itu memiliki sebuah tanggung jawab dalam menghidupi kemerdekaan pembebasan yang diberikan oleh Tuhan. Tanggung jawab akan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu berguna dan membangun. Ketika sesuatu yang kita lakukan itu tidak memiliki kegunaan dan sesuatu yang kita lakukan itu tidak pernah mengalami sesuatu pembangunan, maka sebenarnya sesuatu itu adalah sia-sia. Hal ini menjadi sesuatu yang penting karena pada saatnya umat, saya dan saudara, harus mempertanggungjawabkan kebebasan pemberian Tuhan ini kepada di hadapan Sang Pemberi kebebasan. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika kita pada saat ini memiliki dianugerahi pembebasan dari Tuhan, maka jangan sia-siakan pembebasan itu, tetapi gunakan pembebasan itu, anugerah itu, respon itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita lihat secara sederhana saja dalam kehidupan kita. Ketika pada saat-saat ini, di era-era pandemi COVID-19 ini. Secara sederhana, contoh kecil saja. Kita pada saat ini beribadah dengan media, video. Entah itu ibadah minggu maupun dengan ibadah keluarga. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah, menghayati ibadah itu, kita respon seperti apakah ibadah kita kepada Tuhan. Apakah kita akan beribadah sambil ngemil jajan begitu? Apakah kita akan beribadah sambil tiduran? Apakah kita akan beribadah dengan tidak sungguh-sungguh? Karena kita merasa bahwa yang penting saya sudah melihat ibadah itu. Salah satu bentuk respon tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah kesungguhan hati kita, rasa keseriusan kita, sehingga pemberian Tuhan yang seperti itu benar-benar menjadi sesuatu yang berharga. Tidak kita respon dengan main-main ataupun kita respon dengan ala kadarnya. Kebebasan memang diberikan kepada kita. Kita akan memilih jalan langkah yang seperti apa. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan, jangan gunakan kebebasanmu, kemerdekaanmu untuk hidup dalam kesempatan yang dipenuhi dengan dosa dan pelanggaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari di dalam pembukaan ibadah keluarga pada saat ini, kita benar-benar menyadari, kita memiliki sebuah dasar hidup yang baru, bahwa bebas dan bertanggung jawab itu adalah bagaikan dua sisi mata uang yang saling melekat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebebasan yang melekat pada diri orang percaya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang percaya itu untuk benar-benar bertanggung jawab, melekatkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu sendiri yang akan menjadi alasannya. Semoga saya dan saudara di dalam pembukaan ibadah keluarga ini dan untuk menjalani kehidupan selanjutnya, kita benar-benar sadar bahwa diri kita telah diberikan kebebasan oleh Tuhan, dan kita pun juga menyadari bahwa kita punya tanggung jawab atas anugerah pembebasan dari Tuhan itu. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi pribadi yang semakin diperbaharui. Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita respon renungan pada saat ini dengan bersama-sama. Kita memuji memuliakan namanya. Dari Kidung Jemaat 431, kita nyanyikan bait pertama 2 kali sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari menjadi penjala orang, mari mencari jiwa yang hilang dalam iman
iman yang teguh, isi pukatmu penuh, bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Mari menjadi penjala orang. Mari menjadi penjala orang, mari mencari jiwa yang hilang dalam iman yang teguh, isi pukatmu penuh, bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Salah satu tugas tanggung jawab kita atas anugerah pembebasan dari Tuhan, mari kita kenalkan anugerah itu kepada setiap orang. Mari kita berikan itu kepada setiap yang berjumpa dengan kita, sehingga cinta Allah yang kita rasakan, anugerah pembebasan yang kita nikmati, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu juga berlaku dapat dirasakan oleh setiap manusia. Selamat menjadi penjala manusia, selamat menerima pembebasan dari Tuhan dan merespon itu dengan tanggung jawab. Amin. Kita mengambil saat teduh, kita bersama bersatu hati, kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah kami, Engkau dengan sungguh mengingatkan kepada kami di awal pembukaan ibadah keluarga ini. Kami menyadari Tuhan bahwa anugerah, bahwa pembebasan, kemerdekaan sejati telah kami alami atas Kristus yang membebaskan kami. Pengorbanan yang tidak murah, pengorbanan yang sungguh total diberikan hanya untuk kami agar kami bebas dari belenggu jerat dosa dan maut. Ya Allah kami bersyukur telah berjumpa dengan Engkau, sosok yang penuh dengan belas kasih dan pemurah ini. Ajari kami Tuhan, untuk benar-benar merespon pembebasan itu, bukan dengan sembarangan. Ajari kami Tuhan, untuk merespon pembebasan sejati itu bukan dengan sesuatu yang sembrono ataupun hati pikiran yang semena-mena untuk terus menuruti pikiran kami. Ajari kami ya Allah untuk benar-benar merespon pembebasan sejati dari-Mu itu dengan sikap tanggung jawab kami, dengan sikap apa yang harus kami nyatakan sebagai bentuk rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Ketika kami bersimpuh beribadah di hadapan-Mu, terlebih di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, ajari kami untuk tetap serius dan sungguh-sungguh menghadap Tuhan, meskipun dalam sebuah keterbatasan. Ketika kami melihat sekitar kami, merasakan kekurangan dan kelaparan, ajari kami Tuhan untuk benar-benar bertanggung jawab, menyampaikan cinta kasih Allah melalui kami, yang Kau utus untuk menjadi sarana cinta kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan di dunia ini. Ketika kami melihat sesama kami, saudara kami yang terbeban dan meneteskan air mata, ajari kami untuk hadir bagi mereka, untuk menjadi sarana penguatan dan penghiburan bagi mereka. Inilah bentuk tanggung jawab kami ya Allah, untuk merespon anugerah pemberian Tuhan yang begitu istimewa ini. Kami berserah diri di hadapan-Mu ya Allah. Engkau sendiri yang berkenan untuk menguatkan, dan Engkau sendiri yang berkenan untuk semakin memperlengkapi kami, agar kami mampu menyatakan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan dengan sungguh dan total. Bapa di surga, pada saat ini di dalam pembukaan ibadah keluarga ini, kami menyerahkan seutuhnya keberadaan saudara kami, keluarga kami, seluruh warga jemaat. Semuanya ya Tuhan, dengan segala keberadaan mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi tantangan kehidupan mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi kesukacitaan dan rasa bahagia mereka.
Kami menyerahkan semuanya dinamika kehidupan mereka ya Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan menguatkan, memberkati, mengingatkan mereka satu persatu, agar di dalam dinamika kehidupan mereka, entah yang meneteskan air mata, ataupun mereka yang tersenyum bahagia, mereka tetap bersandar total di hadapan Tuhan. Secara utuh, keluarga kami, warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat Jatiringin ini, semuanya kami haturkan, kami pasrahkan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami pun juga menyerahkan secara utuh keberadaan lingkungan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami melihat, kami mendengar berita paparan COVID-19 semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami melihat ada kemungkinan rumah sakit daerah Jawa dan Bali itu akan mengalami tutup karena pasien yang semakin penuh. Tuhan Yesus, Engkau Sang penuh kuasa yang ada dalam dunia ini ya Allah. Kami berdoa secara utuh kepadamu. Kami memohon Engkau berkenan memberikan belas kasih-Mu. Kami memohon ya Tuhan, paparan-paparan COVID-19 ini sekiranya semakin hari semakin hilang dari hadapan dan sekitar kami. Sehingga ya Tuhan, kami benar-benar merasakan, kami benar-benar merindukan bagaimana hidup kehidupan kami jauh dari rasa khawatir dan prihatin. Kami menyerahkan seutuhnya ya Tuhan, keberadaan lingkungan kami, keamanan kesejahteraannya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah ya Allah, karena kami meyakini dan mengimani Tuhan Yesus, Sang Kuasa itu ada bersama dengan kami. Wujud syukur kami pada saat ini ya Allah, di dalam pembukaan ibadah keluarga ini, kami mengumpulkan persembahan. Engkau berkenan untuk menyucikan, Engkau berkenan untuk memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan semakin nyata dan semakin dirasakan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih seutuhnya harapan, doa, dan syukur kami ini kami haturkan di hadapan Tuhan. Tuhan menguatkan dan Tuhan semakin memperlengkapi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 231 sebagai bentuk bahwa tuntunan Roh Kudus di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah keadaan yang sulit seperti ini, akan terus ada bersama kita. Dan percayalah, Dia yang akan menguatkan kita untuk terus semakin menyatakan tanggung jawab kita yang dipenuhi dengan kebebasan dari Allah secara pribadi. Kidung Jemaat 231, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh, tolong kami ini sebarkan Injil kudus. Oh, tolong kami ini sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita, mohon penguatan dari Tuhan untuk kita merespon kebebasan dari Tuhan
dengan penuh tanggung jawab, kita mengarahkan diri kita di hadapannya, kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Allah sang sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan yang sejati, Roh Kudus sumber hikmat, kebijaksanaan, dan penghiburan, senantiasa memperlengkapi, membersamai kehidupan kita sebagai umat yang merasakan pembebasan sejati dari Tuhan dan merespon pembebasan itu dengan penuh tanggung jawab saat ini kekal selamanya. Amin.